Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu dalam renungan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan ini, agar hati kita dikuatkan dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Cara hidup jemaat. Demikianlah firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, berbahalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kebersamaan di dalam Tuhan. Kebersamaan dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga adalah larangan bagi para murid untuk meninggalkan Yerusalem, dan mereka harus menantikan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus di sana. Kebersamaan mereka tidak berhenti pada saat peristiwa Pentakosta, tetapi masih terus berlanjut setelah peristiwa itu. Kebersamaan telah membentuk suatu ikatan dalam suatu komunitas tubuh Kristus yang mereka lakukan. Mereka sehati, mereka sepikir dan sejiwa, baik dalam hal persekutuan, pelayanan, dan doa bersama. Ini yang mereka lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan hati untuk berkorban bagi saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Artinya di sana orang yang berkecukupan memberikan kepada orang yang berkekurangan. Inilah kebersamaan mereka. Ya, mereka saling menopang satu sama yang lain. Bukan hanya pada hal rohani saja, tetapi juga jasmani mereka saling menopang. Saudara jemaat Tuhan, di sini kita lihat bagaimana harta milik setiap orang menjadi milik bersama. Mereka hidup dalam kelimpahan anugerah Allah. Itu sebabnya di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena mereka bersama-sama sehati sepikir dalam Tuhan. Inilah yang mereka lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini menunjukkan bagaimana sikap para rasul yang membimbing para umat-umat yang ada di sana, agar mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Mereka dapat hidup bersama seperti itu karena mereka bukan hanya mau memahami kebenaran dan kuasa Injil saja, sedang jemaat Tuhan, tetapi juga mau belajar mempraktikkannya dalam komunitas tubuh Kristus yang mereka bangun. Inilah kunci utama mereka dalam hidup bersama, saling peduli satu sama lain, tidak memindahkan saudara-saudara kita yang berkekurangan yang ada di sekeliling kita. Di sini kita belajar bahwa bagaimana kebersamaan itu sangat penting dalam jemaat Tuhan, ya, agar kita kuat. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti lidi, kalau dia satu lidi saja gampang kita patahkan, tetapi kalau lidi itu diikat, disatukan, itu akan berguna bagi kehidupan manusia dan tidak mudah untuk dipatahkan. Itu artinya. Di sini kita lihat kepedulian tersebut membuat mereka, kepedulian yang mereka bangun membuat mereka memahami bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka semua dan mengasihi kita. Tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesamanya. Ingat ini, tanpa kasih Kristus kita tidak mungkin mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang lain dengan benar. Karena didorong oleh kasih Kristus, jemaat mula-mula rela menjual harta bendanya untuk dipersembahkan demi kelanjutan karya Allah, yang salah satunya adalah diakonia. Ini menarik. Kita simak. Mereka tidak mengatur dana tersebut dengan membentuk tim diakonia, melainkan
mempercayakan semuanya kepada rasul. Ya, inilah kebersamaan mereka. Tetapi dalam kebersamaan mereka ini ada dua sosok yang membohongi roh Tuhan. Itu Ananias dan Sapira. Dia menjual hartanya tetapi menahan sebagian. Tetapi roh Tuhan bekerja, mereka dihukum. Akhirnya mereka dihukum. Mereka meninggal sidang jemaat Tuhan. Artinya di sana kebohongan tidak akan menutupi kebersamaan. Kebohongan itu tidak berlaku dalam komunitas Kristus. Di sini kita belajar bagaimana apa yang telah Tuhan berikan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita, saya tidak diberkati. Sebenarnya kita sudah diberkati. Tetapi berikan. Dalam kebersamaan kita, mari kita membangun dengan baik. Dengan teman kita seiman. Dengan teman kita satu gereja, komunitas, marga, kumpulan, apapun itu. Kita bangun kebersamaan itu di dalam Kristus agar kita kuat bersama-sama di dalam Tuhan dan saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Mari kita jemaat Tuhan, saya akan percaya hari ini kita belajar dari kisah ini bagaimana kebersamaan daripada murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan, kami harus saling menopang, dan kebersamaan kami dalam Tuhan harus kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.